Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidzabil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembahasan baru, kitab baru, yaitu tentang akhlak yang mulia. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini fi kitabihi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, Kitabu Riyadatin Nafsi wa Tahdhibil Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalbi. Ini adalah sebuah kitab atau sebuah bab gitu ya, yang membahas tentang Riyadatin Nafs, melatih jiwa, wa tahdhibil khuluq, dan menata akhlak. Dari judulnya kita langsung tahu, oh ternyata akhlak dan jiwa manusia itu bisa dilatih dan ditata. Bisa dilatih dan ditata. Enggak semuanya lahir dalam keadaan baik, lahir dalam keadaan punya akhlak yang baik, jiwa yang baik, bukan bawaan gitu maksud. Jadi itu bisa ditata. Wa mu'alajati amradil qalbi, dan mu'alajah, mengobati amradil qalbi, penyakit hati. Jadi inti pembahasan dari bab ini adalah bagaimana kita nanti melatih jiwa, menata akhlak, dan mengobati segala penyakit hati. Wadzalika fi fusulin, dan itu pada beberapa pasal. Ada beberapa pasal nanti. Nah, ini muqaddimahnya. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, anna khuluqal al-husna sifatul al-anbiya'i was-siddiqina. Ketahuilah bahwasanya khuluqul al-hasan, akhlak yang baik itu adalah sifatul anbiya'i was-siddiqin. Sifatnya para nabi dan orang-orang siddiq. Itu adalah akhlak yang baik. Warisannya para nabi. Wa anna akhlaqas sayyi'ata, dan bahwasanya akhlak yang jelek itu adalah sumumun qatilatun, racun yang membunuh. Nah, ini perumpamaan yang bagus ya. Akhlak baik itu sifatnya para nabi, akhlak jelek itu bagaikan racun. Kenapa? Karena dia membunuh jiwanya. Watan kharitu bisahibiha fi salkis syaitan, dan akhlak yang jelek itu akan menyeret bisahibiha, pelakunya, fi salkis syaitan, dalam jalannya setan. Itu akhlak jelek. Wamrodin, dan juga akan menyeret
pada penyakit tufawitu jahal abadan, yang nanti penyakit itu akan menghilangkan jahal abada, jahal abadi, kemuliaan abadi. Orang yang akhlaknya jelek itu kedudukannya hilang di masyarakat. Di mata orang itu meskipun omongannya benar, meskipun dia berilmu, meskipun dia orang yang hartanya banyak, tapi kalau akhlaknya jelek, maka jahnya, kedudukannya, kemudian apa namanya, kehormatannya di mata manusia itu akan hancur kalau akhlaknya jelek. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang omongannya itu sebenarnya racun. Omongannya itu sebenarnya racun. Omongannya itu sebenarnya jelek. Omongannya itu sebenarnya nggak sesuai dengan syariat. Tapi dibalut dengan akhlak yang mulia. Seolah-olah akhlaknya bagus, gitu kan. Maka itu bisa menaikkan derajat. Maka akhlak ini sesuatu yang sangat penting. Fayan bagi anta rifa al-ilala tsumma tashmira fi mu'alajatiha. Maka hendaknya kita mengenal, kita mengetahui al-ilal, penyakit-penyakit hati, tsumma kemudian at-tamsyir, kita melakukan tamsyir. Tamsyir itu apa? Menyingsingkan lengan baju fi mu'alajatiha, dalam mengobati penyakit tersebut. Wa nahnu nasyiru ila jumalin minal amrad. Dan kami di sini akan menyebutkan sejumlah beberapa saja penyakit-penyakit hati. Wa kaifiyati mu'alajatiha, dan tata cara mengobatinya fil jumlati min ghairi tafsir, secara global tanpa terperinci pada bab ini, pada pasal ini. Fa inna dzalika yaqti mubayyinan insyaallah, dan itu nanti akan datang secara jelas insya Allah. Nanti akan beliau jelaskan di pasal yang ini secara global saja, intinya begitu. Kemudian kita lihat al-faslul awal, pasal yang pertama, fi fadilati husnil khuluqi wa dammi su'il khuluq. Pasal yang pertama menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan kepada akhlak yang jelek. Beliau waqad dzakara syai'an min dzalika fi adabis suhbati, dan sungguh dzukira ya, dan sungguh itu sudah disebutkan beberapa di penjelasan tentang adab-adab berteman. Jadi di adab berteman itu pernah disebut ya, di kitab ini juga. Ini teman-teman kalau mau beli kitabnya silakan, beli kitabnya silakan. Judulnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Sudah ada terjemahannya. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annan nasa, bahwasanya, nas di sini yang dimaksud ulama. Ketahuilah bahwasanya ulama itu qad takallamu fi husnil khuluq muta'aridina li thamaratihi la li haqiqatihi. Ketahuilah sesungguhnya para ulama itu sebenarnya sudah membicarakan tentang akhlak yang baik. Sudah membahas tentang akhlak baik itu sudah. Muta'aridina li samaratihi. Tapi mereka membahasnya pada sisi samarohnya, sisi buah atau hasil dari akhlak yang baik. La li haqiqatiha, bukan dari sisi hakikat dari akhlak yang baik itu. Artinya sebenarnya sebelum beliau itu sudah banyak para ulama yang sudah menulis tentang akhlak. Tapi dari sisi buahnya. Oh, kalau akhlak baik suka memaafkan, maka buahnya ini. Akhlak baik itu sabar, tidak tergesa-gesa, maka buahnya ini. Bukan hakikat. Artinya hakikat akhlak itu apa sih? Kan kita kalau ditanya, kamu tuh nggak ada akhlaknya gitu. Akhlak itu apa? Walam, dan mereka lam yastau ibu jami'a samaratihi, dan mereka juga tidak memuat semua buah dari akhlak tersebut, akhlak yang mulia tersebut. Namanya buahnya itu kan pasti banyak sekali, maka tidak disebut semua. Bal dzakara kullun minhum, akan tetapi setiap dari para ulama yang sudah lewat itu menyebutkan
ma'hadara fi dhihnihi, apa yang ada pada dhihn mereka, benak mereka. Jadi nggak disebut semua. Wa kashful haqiqati fi dzalika an yuqala, maka sekarang beliau kasih tahu akhlak itu apa sih? Kashful haqiqah. Hakikatnya tentang akhlak mulia itu adalah an yuqal, dikatakan katsiran ma yusta'malu husnul khuluqi ma'al khalqi. Akhlak itu adalah katsiran ma yusta'malu husnul khuluq ma'al khalqi. Sesuatu yang banyak dipakai. Husnul khuluqi ma'al khalqi. Banyak dipakai untuk menyebutkan akhlak yang baik bersama dengan baiknya penciptaan. Fayuqal, maka dikatakan fulanun, fulan itu husnul khalqi wa khuluq. Fulan itu bagus, baik badannya, baik fisiknya, dan baik akhlaknya. Baik badannya dan baik akhlaknya. Ai husnul dhahiri wal batin. Maksudnya baik secara dohir dan batin. Jadi kalau disebut khuluq, akhlak itu sebenarnya mencakup dua. Mencakup dua, lahir batin. Itu disebut khuluq atau akhlak. Wal muradu bil khalqi as-suratu dhahirah. Maka yang dimaksud dengan khalq itu adalah bentuk lahiriah. Wal muradu bil khuluqi, sedangkan yang dimaksud dengan khuluq adalah as-suratul batinah, bentuk batin. Kenapa? Wadzalika annal insana murakkabun min jasadin wa nafsin. Karena manusia itu sebenarnya ada dua, ada jasad dan ada jiwa. Maka ketika disebut khuluq, disebut akhlak, itu sebenarnya mencakup dua-duanya, baik lahir maupun batin. Kita lihat. Kata beliau, wal jasadu mudrakun bil basar. Kalau jasad itu mudrakun bil basar, itu bisa diketahui dengan mata fisik. Basar itu mata nih, mata yang di kepala. Wan nafsu mudrakatun bil basirah. Sedangkan jiwa itu mudrakatun bil basirah, bisa diketahui dengan basirah, mata hati. Kalau basar itu mata yang ada di kepala, sedangkan basirah itu mata yang ada di dalam hati. Bener kan? Kalau kita ngelihat orang, jasadnya itu langsung kelihatan. Oh, si fulan ini bentuk fisiknya begitu. Kelihatan dari mata fisik. Sedangkan tabiatnya, jiwanya itu bisa diketahui dengan mata hati. Kita nggak bisa ngelihat. Orang misalkan bentuknya ganteng, bentuknya cantik, tapi akhlaknya jelek, itu ada. Gitu kan? Ada orang yang bentuknya jelek, bentuknya nggak bagus, tapi akhlaknya baik, ada. Karena kenapa? Karena mata yang dipakai untuk melihat itu beda. Mata yang dipakai untuk melihat itu beda. Walikulli wahidin minha hayatun wasuratun imma jamilatun au qabihatun. Dan setiap dari jasad dan batin tersebut, hay'ah wa surah, itu punya hay'ah, punya penampilan dan punya bentuk. Jasad itu ada bentuknya. Begitu juga yang ada di dalam batin, itu juga ada penampilan dan bentuknya. Imma jamilatun au qabihatun. Bisa jelek, bisa bagus. Bisa jelek, bisa bagus. Wan nafsul mudrakatu bil basirati a'dhamu qadran minal jasadi al mudraki bil basari. Maka jiwa yang bisa diketahui itu cuma dengan basirah, cuma dengan mata hati, itu lebih besar kedudukannya daripada jasad yang bisa diketahui dengan mata fisik. Artinya jiwa itu lebih penting daripada sekadar tampilan fisik. Tampilan fisik itu maksudnya tinggi, pendek, mancung, pesek, belok, sipit, dan seterusnya. Itu tampilan fisik. Walidzalika azzamallahu subhanahu wa ta'ala amrohu. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat batin daripada fisik. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Shaf. Kata Allah, inni khalikum basyaram min tin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku menciptakan manusia dari tanah.
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan apabila aku sempurnakan, kata Allah, aku sempurnakan manusia tadi, wa nafakhtu fihi, maka dan aku tiupkan ke dalam manusia tersebut mir ruhi, dari ruhku. Dari ruhku. Maksudnya bagaimana? Fanabbaha ala annal jasada mansubun ilatin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Jasad itu sama Allah itu disandarkan kepada tanah. Sesungguhnya aku menciptakan bashar, menciptakan manusia, fisiknya itu dari tanah. Waruhu mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika Allah menyebut ruh, aku tiapkan ruh ke dalamnya, itu Allah sandarkan kepada dirinya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika aku sempurnakan dia, aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, kata Allah, ruhku. Ini menunjukkan bahwasanya ruh itu lebih mulia daripada jasad fisik. Daripada jasad fisik. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, itu jadi mulia. Contohnya apa? Contohnya baitun. Lafal baitun, rumah. Ketika disandarkan kepada Allah, dia jadi mulia. Baitullah. Dipahami ya? Baitullah. Rumahnya Allah. Oh, berarti rumah itu jadi lebih mulia daripada rumah-rumah yang lain. Begitu juga ini. Ketika Allah menyebutkan menciptakan jasad, Allah sandarkan kepada tanah. Jasad Allah sandarkan kepada tanah. Tapi ketika Allah meniupkan ruh, Allah sebutkan ruhnya itu aku tiupkan dari ruhku, kata Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruh itu lebih mulia daripada jasad. Fal hulku ibaratun an hayatin linafsi. Maka huluk, akhlak, sekarang beliau menerangkan tentang akhlak. Akhlak itu apa? Fal hulku, maka akhlak adalah ibaratun, adalah sebuah gambaran, ungkapan an hayatin linafsi. Gambaran dari hayah yang ada di dalam jiwa, kondisi yang ada di dalam jiwa. Rasikhotun, yang mana akhlak itu adalah rasikhah, tabiat. Tasduru, yang muncul anha, dari tabiat tersebut, al-af'alu, perbuatan-perbuatan manusia. Bisuhu latin wa yusrin, dengan mudah dan enteng, min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa butuh berpikir, warawiyatin, dan tanpa butuh untuk disengaja. Itu yang namanya akhlak. Jadi akhlak adalah sebuah gambaran dari hayah, dari kondisi yang ada di dalam jiwa, dan tabiat yang muncul dari tabiat tersebut, perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kalau bahasa gampangnya, akhlak itu padanannya dalam bahasa Indonesia itu watak. Watak. Yang mana perbuatan itu muncul tanpa mikir. Watak kan begitu. Muncul tanpa mikir, muncul tanpa harus disengaja. Ada perbuatan ini, misalkan ada orang naik motor kemudian kena lubang di jalan, jebret gitu. Apa yang muncul dari mulutnya? Astagfirullahkah atau kebun binatang? Nah, itu yang namanya akhlak. Itu yang namanya akhlak. Akhlak itu muncul tanpa mikir. Ketika ada peristiwa tertentu, misalkan dia ditimpa musibah, apakah dia mengumpat atau dia beristighfar? Astagfirullah. Itu yang namanya akhlak. Muncul tanpa mikir. Fa'in kanatil af'alu jamilatan, summiyat khuluqan hasanan. Kalau perbuatannya itu perbuatan yang bagus, yang muncul itu perbuatan bagus, maka disebut akhlak yang bagus. Wa in kanat qabihatan, tapi sebaliknya kalau perbuatan yang muncul itu perbuatan yang qabih, perbuatan yang jelek, summiyat khuluqan sayyi'an, maka dia disebut akhlak yang jelek. Jadi akhlak itu sebenarnya kata yang netral. Nggak bisa disifati baik, nggak bisa disifati jelek. Akhlak itu watak. Jadi bahasa gampang dalam bahasa Indonesia, akhlak itu watak. Kalau wataknya itu bagus, maka disebut akhlaknya bagus. Kalau
akhlaknya jelek, maka disebut akhlaknya jelek. Wataknya jelek, maka disebut akhlaknya jelek. Jadi akhlak itu perbuatan yang muncul tanpa mikir. Tanpa mikir. Nah, bisa dipahami ya, itu yang namanya akhlak. Maka kalau ada bilang, kamu tuh nggak ada akhlaknya, itu salah. Gitu. Itu salah. Kenapa? Karena pasti ada akhlaknya. Semua orang itu pasti punya akhlak, punya watak. Kemudian kata beliau, waqad za'ama ba'du man ghalabat alaihil baqalatu fastasqala ar-riyadhah. Dan sungguh sebagian orang yang malas itu mengira, dan sebagian orang yang merasa berat untuk melatih jiwanya itu mengira annal akhlaqa la yutasawwaru wala yutaghayyaru. Bahwasanya akhlak itu nggak bisa dibentuk dan diubah. Jadi ada sebagian orang yang mengira bahwasanya akhlak itu nggak bisa dibentuk dan nggak bisa diubah. Kama la yutasawwaru taghyiru surati dhahir. Sebagaimana akhlak atau bentuk fisik itu nggak bisa diubah. Nah, di sini keutamaan akhlak daripada bentuk fisik. Bentuk fisik itu ya sudah nggak bisa diubah. Begitu Allah kasih begitu ya sudah. Allah kasih dia misalkan pendek ya sudah pendek. Mungkin dia bisa usahakan minum gitu kan. Tapi ya sudah. Allah ciptakan dia misalkan kulitnya hitam ya sudah. Nggak bisa diubah gitu kan. Kecuali operasi kan gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh, haram. Kalau Allah ciptakan dia misalkan hidungnya mancung ya sudah, nggak bisa diubah. Beda sama akhlak. Beda sama akhlak yang ada di dalam batin. Dia bisa diubah. Dia bisa diubah. Apakah akhlak itu bisa diubah? Al-jawabu, jawabannya, annahu law kanatil akhlaqu la taqbalu taghyira. Kalau seandainya akhlak itu nggak bisa diubah, lam yakun lil mawaidhi wal wasaya maknan, maka yang namanya nasihat dan wasiat itu nggak ada maknanya. Jadi kalau ada orang akhlak itu, watak itu nggak bisa diubah lah, dia sudah begitu wataknya udah nggak bisa berubah. Salah. Kenapa? Kalau akhlak itu nggak bisa diubah, maka nasihat dan wasiat itu nggak ada maknanya. Kata beliau, kaifa tunkiru taghyirul akhlaqi wa nahnu nara as-sayda wal as-saydal wahsyiyya yasta'nisu. Bagaimana mungkin kamu mengingkari, kamu tidak percaya bahwasanya akhlak itu bisa diubah? Padahal kita bisa melihat as-saydal al-wahsyi, binatang buas, binatang buruan yang buas. Sayd itu binatang buruan yang buas, itu bisa yasta'nisu, bisa jadi jinak. Lihat macan misalkan, bisa dilatih jadi jinak. Wal kalbu, dan anjing, yu'allamu tarkal akul, bisa diajari untuk nggak makan. Wal farosha yu'allamu husnal masyi wa judatal inqiyad, dan faros, kuda, juga bisa diajari untuk jalannya jadi bagus. Kita lihat ya, kuda itu bisa diajarin jalannya jadi indah. Dan judatal inqiyad, bisa ditundukkan dengan baik. Binatang aja bisa dilatih. Yang tadinya buas jadi jinak, yang tadinya berangasan bisa meninggalkan itu. Anjing itu yang biasanya kelaparan begini segala macam dimakan, bisa dilatih. Kalau makan itu begini. Kuda itu bisa dilatih, yang tadinya larinya itu ke sana kemari bisa dilatih supaya larinya itu bagus, indah. Apalagi manusia. Illa anna ba'dut tibai syari'atul qabuli lis-shalah. Akan tetapi sebagian tabiat itu ada yang cepat berubah menjadi baik, wa ba'duha mustasibatun, dan sebagiannya itu sulit untuk diubah. Jadi perkaranya bukan bisa diubah atau tidak, gampang atau tidak. Jadi perkaranya di situ. Bukan, akhlak itu bukan tidak bisa diubah, tapi perkaranya apakah itu gampang atau sulit. Nah, kemudian kata beliau, wa amma khayyalu man taqada annama fil jibillati la yutaghayyaru. Adapun sangkaan
orang yang percaya bahwasanya segala sesuatu yang ada di dalam jibillah, di dalam watak itu tidak bisa diubah, fa'lam, maka ketahuilah annahu laisal maksudu qam'aha di sifati bil kulliyah. Yang dimaksud itu bukan mematikan, bukan menahan sifat-sifat itu secara keseluruhan. Jadi kan watak itu kan bisa diubah. Watak itu bisa diubah. Yang tadinya pemarah itu bisa dilatih. Yang tadinya rakus itu bisa dilatih. Yang tadinya itu syahwatnya nggak bisa dikendalikan itu bisa dilatih. Tapi yang dimaksud itu bukan qam'aha di sifat bil kulliyah. Bukan menahan, bukan mematikan sifat-sifat tadi, marah, kemudian punya syahwat, kemudian suka sama uang gitu. Bukan itu dimatikan secara total, tidak. Innamal matlubu minar riyadati raddu syahwati ilal i'tidal. Yang dimaksud adalah melatih sifat-sifat tersebut, melatih watak-watak manusia tersebut, raddu syahwati ilal i'tidal, untuk dikembalikan syahwat-syahwat tadi ilal i'tidal, menuju pertengahan. Artinya jangan sampai berlebihan. Itu yang dimaksud dengan melatih akhlak. Alladzi huwa wastun bainal ifrati wat tafrid, yang mana itu pertengahan antara ifrat, antara berlebihan dan tafrid, kurang. Itu yang namanya latihan. Wa amma qam'uha bil kulliyati fala. Maka kalau yang dimaksud dengan melatih watak itu kemudian dimatikan secara total, maka itu bukan. Bukan yang dimaksud, itu bukan itu. Nggak mungkin orang kemudian dimatikan rasa marahnya secara total. Nggak mungkin orang dimatikan rasa syahwat makannya secara total. Nggak mungkin orang dimatikan syahwat kepada lawan jenisnya secara total. Itu tidak mungkin. Makanya inilah yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain. Kalau agama sebelah, itu secara total. Nggak boleh pemuka agamanya nggak boleh nikah. Gitu kan. Kenapa? Karena nikah itu dianggap sebagai sesuatu yang aib. Sesuatu yang aib. Dalam agama kita tidak. Dalam agama kita tidak. Makan itu kemudian sama sekali nggak boleh makan daging. Dalam agama kita tidak. Daging-daging tertentu saja yang tidak boleh dimakan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini luhur. Islam ini luhur. Karena memang memikirkan tabiat manusia. Nah, kita lihat. Kenapa sih begitu? Kaifa? Bagaimana mungkin tabiat-tabiat manusiawi itu yang sudah ada wataknya itu dihilangkan? Wa syahwatu innama khuliqat li faidatin daruratin fil jibillah. Padahal syahwat itu diciptakan. Allah kasih kepada manusia itu li faidatin darurah. Untuk faedah yang besar fil jibillah, di dalam watak manusia. Allah kasih syahwat, itu sebenarnya ada faedahnya. Bukan artinya syahwat itu nggak ada faedahnya, enggak. Lawin qata'at syahwatut ta'am lahalakal insan. Contoh, kalau seandainya syahwat makan, keinginan untuk makan itu diputus secara total, lahalakal insan. Maka manusia itu binasa. Manusia itu binasa. Seandainya seluruh manusia ini jadi vegetarian misalkan, nggak makan daging, karena kan kemudian dicitrakan orang Islam itu kejam, makan daging, disembelih dan segala macam. Coba itu sapi itu dibiarkan hidup semua. Itu mau diapain sapi sebanyak itu gitu kan. Maka manusia itu akan binasa. Manusia itu binasa. Au syahwatul wiqa. Atau diputus secara total, dihapus secara total syahwat waqo. Waqo itu syahwat kemaluan, syahwat terhadap lawan jenis. Kalau itu dihapus, lan qata'an naslu, maka nasal keturunan itu juga akan hilang. Seandainya kemudian semua orang di dunia itu menganut agama ajaran yang melarang untuk berhubungan dengan lawan jenis. Banyak ya agama yang seperti itu. Maka nasal itu akan binasa. Manusia itu habis. Manusia itu habis. Kemudian lawin adama al-ghadab, dan seandainya al-ghadab, rasa marah itu hilang bil kulliyah secara total, apa yang terjadi? Lam yadfa'il insanu an nafsihi ma yuhliku. Maka manusia itu nggak akan bisa membela dirinya sendiri
terhadap sesuatu yang bisa membahayakannya. Seandainya rasa marah itu nggak boleh secara total, maka manusia itu akan binasa. Misalkan dulu zaman kita dijajah gitu kan. Dijajah, kemudian dirampas hartanya, kemudian eh, keluarganya dibunuh segala macam, kemudian nggak boleh marah, maka binasa, maka kita nggak akan merdeka kan gitu kan. Qad qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyidda'u 'alal kufar. Ini potongan ayat ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu sifatnya asyidda'un 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Kata beliau, la tasduru syiddatu illa an ghadab. Yang namanya sifat syiddah, sifat keras, itu nggak akan muncul kecuali dari sifat ghadab, sifat marah. Walau batalal ghadabu, seandainya ghadab, rasa marah itu kemudian dihilangkan secara total, lam tana al jihadul kufar, maka jihad melawan orang-orang kafir itu akan padam, akan hilang. Kayak ini jangan sampai dijadikan dalih gitu kan, Islam rahmatan lil alamin, kemudian orang-orang di Palestina, kamu jangan ngelawan Islam rahmatan lil alamin. Itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang kadhimin, orang-orang yang menahan al ghaidh, amarah mereka. Walam yakul, Allah gak berfirman di dalam ayat tersebut, al faqidinal ghaidha, orang-orang yang hilang rasa marahnya. Jadi menahan marah. Jadi bukan dihilangkan ya. Ini tentang keindahan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu bisa dicetak, bisa dilatih, bisa dibentuk. Tapi yang namanya dibentuk itu bukan dihilangkan secara total. Bukan dihilangkan secara total, tapi dibawa kepada arah yang pertengahan, jangan sampai berlebihan, juga jangan sampai kurang. Kalau berlebihan maka jelek, kalau kurang nanti malah diremehkan orang, gitu ya, diremehkan orang. Maka ada pepatah Arab yang menyebutkan kalau ada orang harusnya marah, kok dia nggak marah, maka dia keledai. Maka dia keledai ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sudah datang waktu Isya di tempat kami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.